Baik, saya lanjut anak-anak. Jadi sekali lagi haiku itu sebenarnya sudah familiar ya. Haiku tuh orang sudah mengenal haiku itu puisi Jepang. Di sini jelaskan nandesu ka apa haiku? Nihon no shi desu. Jadi puisi Jepang. Puisi Jepang itu terdiri dari 17 suku kata ya. Jadi yang kalimat pertama itu 5 suku kata, kemudian yang kedua 7 suku kata, dan yang ketiga 5 suku kata. Ya, ciri khasnya itu biasanya menggunakan kata penanda musim. Misalnya bisa berupa tumbuh-tumbuhan, bisa berupa hewan, makanan, minuman, bebas ya, tapi menandai musim. Jadi misalnya musim gugur itu yang disebutkan di situ ada bulan ya, bulannya indah gitu ya. Atau ketika musim semi ada katak melompat ke kolam gitu ya. Jadi keadaan-keadaan yang menandakan musim gitu ya. Oke, nanti kita lebih jelas. Ini karena PJJ video jadi durasi ya, Sensei berikan contoh saja ya. Contoh puisi tentang musim ya. Yang ini kalian pahami sebagai wawasan saja. Jadi Sensei nanti tugasnya tidak berkaitan dengan puisi ya, karena ini PJJ. Kalau di kelas itu sangat menarik ya, Sensei minta untuk membuat puisi. Tapi karena PJJ tugasnya Sensei alihkan ke musim saja, fokus ke musim. Oke, baik, kita Sensei beri contoh ya. Hai. Jadi di sini contoh puisi. Sebenarnya Sensei suruh presentasi kalau di kelas ya, tapi tidak ya. Ini contoh saja, silahkan disimak dan dipahami. Ini adalah contoh pilihan puisi menandakan musim semi haru ya, didengarkan. 古池や河津飛び込む水の音。これは春の俳句です。松尾芭蕉が作りました。Hai, baik anak-anak, di sini diringkas ya. Jadi ini 3 kalimat, ini bukan suku kata yang disebutkan di depan tadi ya, tapi ini sudah digabung jadi satu. Jadi di sini kalimatnya Furui ikeya kawazu tobikomu mizu no oto. Terjemahannya di bawah ya. Jadi Furui ike itu adalah kolam tua ya. Nah, kawazu ini adalah sebetulnya dari kaeru ya, tapi karena puisi itu pemilihan katanya khusus, ya itu adalah bahasa Jepang klasik ya, harusnya wa. Nanti ada penjelasannya. Kalian pahami saja. Jadi poin-poinnya adalah furui ike itu kolam, furui kuno ya, kawazu itu katak ya sebetulnya kaeru ya. Kemudian tobikomu itu melompat ya. Mizu itu air. Oto itu suara. Nah, ini disingkat jadi bahasanya. Nah, di bawah ini bukan puisi tapi penjelasannya. Korewa haruno haiku des. Ini adalah puisi musim haru, semi. Matsuo Basho ga sukurimashita. Yang membuat adalah Matsuo Basho. Ini nama orang ya. Si penyairnya ya, namanya Matsuo Basho. Nah, keterangannya itu bisa dipanjangkan seperti ini. Jadi yang dimaksud, yang diceritakan dalam puisi Matsuo Basho tentang musim semi adalah ini ya. Jadi setelah musim dingin yang menusuk berakhir itu kodok bergembira. Kok bisa bergembira ini ya, melompat ya, ada istilah kata tobikomu, kawazu tobikomu, bergembira. Jadi kodok-kodok melompat dan berenang di kolam. Nah, kolamnya ini Furui Ike. Setelah terdengar suara air beriak, kemudian semua menjadi sunyi. Ya, jadi mungkin kenapa kok dibilang kolam Furui? Ya, kolam kuno itu mungkin karena sebelum musim semi, musim dingin ya, jadi es beku, jadi sepi kolamnya itu ya, sudah lama nggak dihuni. Nah, setelah musim semi, semua es-es pecah ya, jadi air, kemudian kodok bisa senang, bisa melompat-lompat berenang di air, di kolam. Nah, unik ya. Jadi sangat disayangkan ini PJJ, jadi tidak bisa dijelaskan panjang lebar. Oke. Ini contoh tanya jawabnya. Furui ikeya te nandesu ka? Yang dimaksud Furui ikeya itu apa ya? Nah, ini dijelaskan ya. Jadi Furui ike itu adalah Indonesia Gode, dalam bahasa Indonesia kolam tua des ya. Furui ike wa Indonesia Gode kolam tua des. Jadi Furui ike tadi sudah saya sebutkan kolam tua. Ya,
ya, furui ikeya. Ya-nya itu adalah wa, partikel dalam bahasa Jepang klasik ya. Wa, ya. Ya wa, partikel dalam bahasa Jepang klasik des. Baik. Refleksinya ini tadi sudah ya, titik-titik tenan deska ini kalau menanyakan sesuatu ya, artinya apa? Nah, ini ya. Titik-titik wa, gode, titik-titik des ini cara jawabnya. Jadi ini yang ditanyakan, wa bahasa apa ya? Tergantung. Bahasa Indonesia berarti Indonesia gode, bahasa Indonesianya. Nah, ini artinya. Kolam tua des misalnya furui ikewa, Indonesia gode, kolam tua des. Jadi silahkan diputar ulang videonya sampai paham. Baik, ini ungkapan perubahan tadi ya, sudah sensei jelaskan ini tulisannya ya. Jadi kalau ni, ini bacanya narimas. Kalau kata benda itu contohnya musim panas, natsu des, berarti dirubah jadi ni ya. Natsu ni narimas. Kalau kata sifat, keadaan, tadi hawa kebetulan kata sifat i semua ya. Suzushi, atsui, kemudian atatakai, nah itu berubah i-nya jadi ku. Atsui jadinya atsuku narimas. Sedangkan na adjektif misalnya indah, kirei, jadinya sama dengan atas ya, kirei ni narimas. Oke, silahkan diulang-ulang videonya sampai paham. Baik, nah ini adalah tugasnya ya. Tugasnya ini contohnya dulu. Watashi no kuni no kisetsu kakimasho, menulis ya. Jadi sensei minta kalian menuliskan sedikit teks dalam bahasa Jepang mengenai musim di negara kalian atau di kota yang lain ya, divariasi supaya tidak sama ya. Jadi nggak musim sekarang hujan semua di Indonesia, jangan ya. Bisa variasi, dikarang sedikit nggak apa-apa, pakai pola yang sudah diajarkan. Nah, ini bacanya ima nihon wa fuyu desu ya. Jadi saat ini di Jepang sedang musim dingin. Mainichi samui desu. Mainichi setiap hari hawanya dingin. Tokidoki yuki ga furimasu. Tokidoki kadang-kadang, yuki salju, furimasu itu turun ya, turun salju kadang-kadang. Nah, ini sangatsu goro atatakaku narimasu ya. Jadi sekitar bulan Maret itu akan menjadi hangat. Soste haruni narimasu, kemudian menjadi musim semi. Nah, itu yang sensei minta. Sensei susah ini, nggak ada tulisannya, jangan khawatir, ada contohnya ini ya. Baik, tugas 1 ada 2 tugasnya ya. Jadi tugas 1 itu sensei minta kalian buat teks ya, menceritakan musim di Indonesia saat ini atau bisa yang lain. Karena kalau di Indonesia itu sekarang hujan ya, jadi sama semua nanti ya. Boleh di Jepang atau di mana musim yang lain gitu ya. Sebutkan bulannya. Kalau lupa bulannya lihat ke depan. Di sini ima Indonesia wa uki desu, ini contoh ya. Saat ini di Indonesia musim hujan. Mainichi samui desu ya. Setiap hari hawanya dingin. Itsumo ame ga furimasu. Selalu turun hujan ya. Ame ga furimasu itu turun hujan. Nah, ini sangatsu goro atataku narimasu ya. Sekitar bulan Maret akan menjadi hangat. Kenapa ini? Soste kankini narimasu, karena kemudian menjadi musim kemarau kalau normal ya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu nanti. Kita lihat ya, amega amari furimasen, jarang turun hujan. Mainichi atsui desu, setiap hari nanti hawanya panas. Jelas ya, jadi dibuat seperti ini, ada huruf Jepangnya dan terjemahannya. Tulis di buku, kirim ke Google Classroom. Yang kedua itu jawab pertanyaan berikut ya. Materi budaya, bungka. Nih ya, pertanyaannya sudah jelas. Kalian lihat, perhatikan foto berikut. Kira-kira musim apa ini di Jepang ya? Nah, ini beda ini musimnya. Search di internet. Nomor 2, nah ini setelah melihat foto tadi, ciri masing-masing musim itu apa ya? Kegiatannya apa? Terus alasannya kenapa? Dijawab bahasa Indonesia ya. Nomor 3 juga, di sekitarmu ada kegiatan nggak yang dilakukan di musim hujan atau kemarau? Diceritakan. Terus kesannya apa? Terakhir pertanyaannya, simpulkan yang kamu ambil mengenai kegiatan khas di tiap musim ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau musim hujan tuh kegiatannya ini sensei kira-kira cukup bagus sih, ada manfaatnya, tapi nggak enaknya apa? Mungkin nggak bisa panen atau hasil panen menurun. Terserah kalian kaitkan dengan apa.